Ya, pemirsa Lansor, kali ini kita akan membahas topik mengenai tangkap dokter korupsi obat. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zainal Abidin, yang akan bergabung melalui VOS Ya, dari betul sekali. kantor ID, dan juga nanti akan bergabung dari ICW. Dan sebelum kita melanjutkan dialog tersebut, kita akan saksikan dulu paket terlebih dahulu. Si obat telah membuat harga obat makin mahal. Komponen biaya agar dokter memakai obat produk perusahaan farmasi mencapai 40%. Tentu saja konsumen yang akan menanggung biaya ini. Melalui medical representative, perusahaan farmasi menawarkan sejumlah fasilitas kepada dokter agar sang dokter memakai obat dari perusahaan farmasinya. Fasilitas yang diberikan juga bermacam-macam. Mulai uang, menjadi promotor mengikuti seminar di luar negeri, mobil, gratifikasi seks, dan banyak lagi. Imbalannya, sang dokter harus meresepkan obat produksi perusahaan farmasi 4 kali lipat biaya gratifikasi yang dikeluarkan. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada dokter yang melakukan praktek tidak terpuji ini. Dan bila memungkinkan, juga menindak perusahaan farmasi yang membuat harga obat semakin melambung akibat korupsi ini. Ya, bisa kita mulai langsung kita hari ini mengenai tangkap dokter yang terlibat korupsi obat. Bersama kita telah hadir Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zainal Abidin. Selamat siang, Pak Zainal. Selamat siang. Ya, mungkin harusnya saya panggil dokter begitu ya. Dokter Zainal, ini kan kemarin ada pertemuan beberapa hari lalu begitu ya, Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan berkunjung ke KPK untuk menggandeng KPK terkait korupsi obat yang konon katanya banyak dilakukan oleh profesi dokter. Apa hasil dari pertemuan saat itu, Pak Zainal? Jadi mungkin sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa yang kita bicarakan dalam pertemuan itu. Karena memang sebelumnya beberapa bulan yang lalu kami Ikatan Dokter Indonesia, kemudian KPK, Kementerian Kesehatan dan perusahaan farmasi sudah melakukan FGD untuk membahas tentang hubungan dokter dengan perusahaan farmasi. Walaupun ketika itu memang kita rencanakan untuk membuat pertemuan lebih lanjut karena persoalan di kedokteran ini kan persoalannya tidak sesimpel yang kita pikirkan. Orang selalu mengatakan bahwa naiknya harga obat karena dokter. Kalau saya mau jelaskan tentang harga obat di Indonesia, itu faktornya sangat banyak dan menurut saya terlalu simple, terlalu kita mengambil jalan pintas kalau kita mengatakan itu penyebabnya karena dokter. Harga obat di Indonesia itu sudah tinggi sebelum obat itu diproduksi. Karena apa? Bahan baku untuk membuat obat itu hampir semuanya diimpor dan dibeli dengan harga dolar. Berarti sebelum obat itu diproduksi harganya sudah tinggi. Belum lagi kemudian tata niaga, distribusi obat di Indonesia itu rantainya sangat panjang. Terlalu banyak persinggahannya baru sampai kepada apotek dan kemudian baru diresepkan oleh dokter. Sehingga kemudian setiap persinggahan itu akan mengambil keuntungan, bisa mengambil keuntungan 10%, 20%. Jadi berarti dari situ juga harga sudah naik. Belum lagi kemudian di Indonesia itu banyak sekali perusahaan farmasi dan memproduksi obat yang sama. Kalaupun berbeda hanya mereknya yang berbeda, tetapi isinya sama. Akibatnya apabila ingin untung maka harga harus dinaikkan. Karena maka itulah kemudian logika di dalam pemasaran farmasi dan logika dalam pasar umum itu berbeda. Kalau di pasar umum, kalau produksi banyak harga turun. Di dalam perusahaan farmasi, semakin banyak pabrik yang memproduksi obat yang sama, maka harga bukannya turun tapi naik. Nah itu kemudian logika-logika seperti itu, kemudian dengan gampang orang mengatakan naiknya karena dokter. Tidak. Yang sampai ke dokter atau organisasi kedokteran yang dipakai untuk simposium
dipakai untuk penelitian atau kemudian dan seterusnya, itu hanya biaya untuk promosi obat. Itu pun yang menentukan biaya promosi itu adalah perusahaan farmasi. Dan saya perlu sampaikan bahwa promosi obat etikal memang hanya bisa dilakukan secara langsung dari farmasi ke dokter. Tidak boleh diiklankan di TV, di koran, dan seterusnya. Pak Zainal, dan itu kan adalah beberapa alasan mengapa kemudian dari alasan produksi lah ya, mengapa akhirnya harga jual obat di Indonesia menjadi mahal, karena memang dari bahan baku dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan tinggi harga jualnya. Kalau orang terkait dengan temuan IDI sendiri seperti apa? Karena dokter menurut saya itu tidak. Ya, itulah temuan dan dalam diskusi kita dengan perusahaan farmasi juga mengakui, bahkan kemarin waktu kami dengan Kementerian Kesehatan itu juga diakui bahwa biaya produksi obat kita sangat tinggi karena bahan baku kita impor. Jadi saya kira kita perlu perbaiki, kita belajar sedikit tentang bagaimana memproduksi obat di Indonesia sehingga kita bisa tahu bahwa mengapa obat di Indonesia itu harganya tinggi misalnya dibandingkan di India atau di Cina atau negara lain, karena itu ada faktor misalnya dari memproduksi sampai tata niaga yang menurut saya perlu kita perbaiki. Ya, Dr. Zainal, pada pertemuan beberapa hari lalu ini Kementerian Kesehatan menggandeng KPK terkait pengendalian gratifikasi terhadap profesi dokter. Apakah tindakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan ini salah satu katakanlah bukti begitu bahwa memang ada pemberian gratifikasi di profesi dokter? Apa bisa dikatakan begitu, Dr. Zainal? Nah, itu juga kita lihat pada undang-undang. Undang-undang itu menyebutkan bahwa semua pemberian, bahkan saya memberikan sesuatu saja kepada orang tua saya itu bisa disebut dengan gratifikasi. Jadi kalau cerita tentang gratifikasi kan terlalu luas. Nah, karena itu kemudian kita akan bicara tentang suap. Suap itu baru kita bicara bahwa itu ada pelanggaran-pelanggaran. Nah, yang memang pada saat FGD yang lalu dengan KPK kami masih berbeda pandangan dengan beberapa orang yang hadir, karena mereka menganggap bahwa semua dokter itu adalah pegawai negeri atau semua dokter itu adalah pejabat negara. Tetapi saya akan mengatakan bahwa dengan hanya alasannya bahwa semua dokter dalam berpraktek itu mendapatkan izin atau surat registrasi dari Konsil Kedokteran yang merupakan lembaga negara. Tapi kan tidak boleh begitu, karena begini, Undang-undang tentang PNS, aparatur sipil negara kan sudah jelas siapa saja yang masuk aparatur sipil negara. Juga tentang pejabat negara, siapa saja yang termasuk pejabat negara, itu semuanya diatur oleh undang-undang. Karena itu tidak boleh kita membuat suatu penafsiran untuk memperluasnya tapi kemudian tidak ada dalam undang-undang. Nah, itu kami berbeda di situ dan kami akan tetap berpatokan di situ karena pandangan kami bahwa tidak boleh penafsiran mengalahkan undang-undang. Nah, itu yang kami sampaikan. Karena itu misalnya begini, kalau memang ada dokter misalnya, jadi saya mengatakan bahwa dalam kode etik kedokteran tentang obat ya, di dalam kode etik kedokteran dibolehkan dokter secara perorangan mendapatkan sponsorship dari perusahaan farmasi. Itu dibolehkan. Jadi kode etik itu lebih tinggi, lebih luhur nilainya dibanding hukum. Bahkan banyak yang tidak diatur oleh hukum tapi diatur oleh kode etik. Dan saya sampaikan bahwa itu dibolehkan. Bahkan dokter dibolehkan mendapatkan sponsorship untuk melakukan penelitian. Nah, itu yang perlu. Hanya saja itu ada batasnya. Karena itu misalnya saya mengikuti pendidikan berkelanjutan, saya mengikuti seminar atau simposium, taruh misalnya saya ingin ke Surabaya mengikuti pendidikan berkelanjutan. Kebetulan saya hanya jadi peserta. Kalau peserta, menurut kode etik kedokteran itu dibolehkan untuk transportasi, tiket kelas ekonomi, kemudian hotel kelasnya juga sudah ditentukan dan akomodasi selama pelaksanaan, tetapi tidak ada honorarium.
Nah, yang diberi honorarium itu dengan batas yang telah ditentukan tidak boleh lebih adalah sebagai pembicara dan moderator. Baik, Pak Zainal, berarti kalau untuk seminar itu dibolehkan saja secara kode etik ya, namun sampai dengan naik haji gratis, kemudian juga sampai gratifikasi seks ini kemudian menjadi satu hal yang akhirnya tidak diperbolehkan ya. Saya akan menyatakan bahwa naik haji itu tidak dibolehkan dalam etika kedokteran. Oke, Pak Zainal, kita masih punya beberapa segmen langsung dengan pendidikan berkelanjutan. Kita akan lanjutkan usai jeda, Pak Zainal. Ya, tetaplah di tempat Anda, kami akan segera kembali.